No, we know very well Indonesia. We saw the team many times. I think that football in Indonesia in the last 10 years has improved a lot, and Hai Timnas Space, masih ingat sama partai perdana Timnas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia September lalu? Ya, saat itu siapa sangka tim Merah Putih mampu menahan imbang tim sebesar Arab yang bahkan dilatih oleh pelatih kelas dunia Roberto Mancini. Bukannya memulai kiprah dengan apik, Mancini justru harus malu ditahan imbang oleh tim tak diunggulkan seperti Indonesia. Bahkan karena ini pula mantan pelatih timnas Italia itu harus didepak dari kursi kepelatihan imbas hasil kurang memuaskan yang diperolehnya. Nah, setelah beberapa bulan berlalu, Roberto Mancini akhirnya buka suara setelah dipecat dengan mengakui kalau meninggalkan timnas Italia untuk bergabung dengan Arab Saudi adalah sebuah kesalahan yang tak akan dia ulangi. Hal itu disampaikan Mancini dalam wawancara mendalam bersama Giornil yang diterbitkan bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-60 pada Rabu 27 November kemarin. Dalam wawancara tersebut, Mancini mencurahkan pandangannya tentang perjalanan karirnya sebagai pemain, pelatih hingga momen-momen penting selama menakodai timnas Italia. Salah satu sorotan adalah keputusannya dalam meninggalkan kursi pelatih Italia pada musim panas 2023 untuk mengambil tawaran melatih timnas Arab Saudi. Keberhasilannya membawa Italia menjuarai Euro 2020 membuatnya menyebut keputusan meninggalkan timnas Italia sebagai sesuatu yang disesalinya. Meninggalkan timnas Italia adalah kesalahan, sebuah keputusan yang tidak akan saya ulangi, ujar Mancini. Pengakuan ini jelas cukup mengejutkan, sebab ia benar-benar seakan menumpahkan keluh kesahnya di publik Italia pasca dipecat dari kursi pelatih timnas Arab Saudi. Bahkan ia membantah soal pesangon yang dikabarkan sebesar 20 juta euro atau sekitar 339 miliar rupiah atas pemecatannya, dengan menganggap bahwa media suka melebih-lebihkan, namun ia juga tak menapik perihal pesangon besar yang diterima. Mancini juga bercerita mengenai hubungannya dengan timnas Arab Saudi yang menurutnya baik-baik saja meski segalanya tidak berjalan lancar. Mantan pelatih Manchester City ini juga mengaku puas dengan kinerjanya selama melatih Arab Saudi, di mana ia sudah mencatatkan sebanyak 18 laga dengan rincian 7 kemenangan, 6 kekalahan dan juga 5 kali hasil imbang. Meski begitu, kembali lagi, tetap ada penyesalan yang tak bisa Mancini tampik perihal melatih tim nasional, khususnya saat memutuskan pergi dari Italia. Mancini tak memungkiri bahwa tawaran menggiurkan dari Arab Saudi membuatnya memilih meninggalkan timnas Italia pada 2023 lalu, yang padahal ia masih terikat kontrak hingga Juli 2026, dan hal itu menjadi penyesalan yang tak ingin diulanginya lagi. Ya, penyesalan memang tetaplah penyesalan, tapi menariknya Mancini menyampaikan harapan ingin kembali ke timnas Italia. Bukan tanpa alasan, sebab diketahui ex-pelatih Manchester City dan Inter Milan itu mengakui bahwa kegagalan lolos ke Piala Dunia 2022 merupakan salah satu dampak dari keputusannya pada saat itu. Karena itulah Mancini ingin kembali ke timnas Italia karena dia ingin menjadi juara Piala Dunia dengan tim kelahirannya. Namun sayang bagi Mancini, timnas Italia kini sudah memiliki pelatih yaitu Luciano Spalletti yang ditargetkan mengembalikan Gil Azzurri ke putaran final Piala Dunia 2026. Ya, terlepas dari itu, sejatinya kemenangan pertama Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab benar-benar membuktikan ucapan Mancini yang pernah memuji Indonesia beberapa waktu lalu. Patut diakui, kemenangan Indonesia atas Green Falcons membuat tim Garuda kini layak diperhitungkan di kancah internasional. Apalagi ini adalah momen penting yang mengonfirmasi kualitas skuad Garuda dalam ajang kualifikasi Piala Dunia. Tapi sebelum ini, Roberto Mancini memuji kualitas timnas Indonesia yang dinilainya memiliki skuad yang sangat profesional dan mampu memberi perlawanan sengit, sebuah prediksi yang terbukti dalam laga melawan Arab Saudi kemarin. Ini adalah tim yang luar biasa dan tidak semudah yang diharapkan beberapa orang. Tim ini memiliki tim profesional yang luar biasa,
ungkap Mancini pada September lalu. Perkataan Mancini semakin relevan setelah Indonesia berhasil menang atas mantan tim asuhannya, yang mana dengan ini pula tim Garuda menunjukkan kemampuan luar biasa di level Asia, memperlihatkan bahwa mereka memang pantas untuk diperhitungkan. Setelah itu pun media Arab seperti Qura mulai mengakui kebenaran ucapan Mancini, yang mana dalam artikelnya Qura menulis, 75 hari setelahnya, Indonesia mendukung Mancini setelah kepergiannya. Menggarisbawahi bahwa kualitas pemain Indonesia memang terbukti dalam pertandingan tersebut. Sementara itu, kekalahan Arab kian mempersulit posisi Green Falcons di grup C yang kini turun ke peringkat keempat dengan raihan 6 poin. Sementara itu, Indonesia berhasil naik ke posisi ketiga, menunjukkan potensi besar yang kini dimiliki oleh tim Garuda. Jelas, sebagai tim yang notabene langganan Piala Dunia, publik Arab yang sebelumnya udah malu ditahan imbang oleh timnas Indonesia makin merana dengan kekalahan timnasnya di kandang Garuda. Apalagi dengan Mancini yang memprediksi nasib api Indonesia hingga menyesal memilih melatih Arab, kian memperdalam luka yang ada di publik Arab saat ini. Kekesalan para penggemar The Green Falcons juga semakin bertambah dengan ulah Roberto Mancini usai pertandingan, di mana pelatih asal Italia itu menekan tombol suka pada unggahan terkait kekalahan Arab Saudi di akun Instagram tim nasional. Dilansir dari Al-Wiyam, hal itu memicu reaksi marah dan tidak setuju di kalangan penggemar timnas Arab Saudi, sebab ulah Mancini tersebut menuai banyak pertanyaan dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan supporter Arab. Beberapa dari mereka bahkan menilai hal tersebut mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap tim yang ia pimpin sebelumnya. Nah, sebagai informasi, Mancini dianggap sebagai pelatih timnas Arab Saudi pada 27 Agustus 2023 dengan kontrak hingga 2027. Menurut kabar, mantan pelatih timnas Italia itu menerima gaji lebih dari 20 juta pon per tahun, yang mana meski mampu memenangi Euro 2020 bersama Gli Azzurri, Mancini tak mampu berbuat banyak bersama Arab Saudi. Ya, Arab Saudi harus tersingkir di Piala Asia 2023 di babak 16 besar usai kalah dalam adu penalti dari Korea Selatan. Setelah itu, The Green Falcons mengalami kesulitan selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena inilah Mancini mencapai kesepakatan bersama dengan Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk mengakhiri kontraknya pada Oktober lalu. Dan kemudian kini digantikan oleh Hervé Renard yang menjalani masa jabatan keduanya bersama Arab Saudi. Tapi dari dua pertandingan sejauh ini, Hervé Renard masih belum mampu mempersembahkan kemenangan bagi timnya, yang mana sebelum takluk dari Indonesia, Arab Saudi hanya mampu bermain imbang tanpa gol kala melawat ke Australia. Hal ini pun tentunya makin membuat publik Arab bertanya-tanya di mana taji timnasnya sekarang.